Tunggu aku akan kembali. Janji lama seorang pria yang mengguncang hidup janda yang telah menunggu. Sari Melati, seorang janda yang telah lama merindukan suaminya yang meninggal, hidup dengan harapan tak pernah padam, bahwa sang suami yang berjanji akan kembali, akan menepati janji itu. Bertahun-tahun ia menunggu, hingga suatu hari, Bima Nugroho, pria yang pernah dekat dengannya di masa lalu, kembali ke hidupnya. Kepergian Bima yang lama menyisakan banyak rahasia. Namun kehadirannya kali ini mengguncang ketenangan yang telah lama Sari jaga. Dalam tarik ulur antara masa lalu dan kenyataan yang kini ada, Sari dihadapkan pada pilihan sulit. Tetap setia pada kenangan atau membuka hatinya untuk pria yang kembali dengan janji baru. Halo, sahabat janda elit. Selamat datang kembali di channel yang selalu hadir dengan cerita-cerita inspiratif dan menggugah hati. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah-kisah seru yang akan menemani hari-hari kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan komentar di bawah agar kita bisa semakin berkembang bersama. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah penuh harapan dan kejutan dalam cerita Cinta Pertama di Lautan Perawan. Janda cantik temukan kebahagiaan tak terduga. Sebuah perjalanan luar biasa dari seorang wanita yang pernah merasakan kesedihan mendalam, namun kini menemukan kembali cinta yang tulus dan bahagia. Semoga cerita ini bisa menjadi doa dan inspirasi bagi kalian semua, agar kebahagiaan sejati tidak pernah jauh, bahkan di saat kita merasa terpuruk. Semoga setiap langkahmu dipenuhi dengan keberanian untuk mencintai diri sendiri dan orang lain, serta mendapatkan kebahagiaan yang pantas kalian dapatkan. Jangan lupa untuk berikan dukungan terbaik dengan subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Janda Elit, tempat di mana setiap cerita memiliki makna dan kekuatan untuk mengubah hidup. Sari Melati duduk di tepi jendela ruang tamunya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik horizon. Pemandangan langit senja yang indah itu tampak kontras dengan perasaan kosong yang ia rasakan di dalam hati. Sudah bertahun-tahun sejak kepergian suaminya, Faisal, namun janji-janji yang ia tinggalkan masih terus menghantui. Aku akan kembali, tunggu aku. Kalimat itu seolah-olah terpatri di dalam jiwa Sari, meskipun dia tahu, harapan itu semakin memudar seiring berjalannya waktu. Bagi Sari, hidup tanpa Faisal adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kehampaan. Setelah pernikahan yang penuh dengan cinta dan gairah, setelah berbagi segala kebahagiaan dan kesedihan, kehilangan Faisal berarti kehilangan segalanya. Setiap malam, Sari merasa kesepian, meskipun dikelilingi oleh anak-anak yang tumbuh menjadi sosok yang ia banggakan. Namun, mereka tidak bisa mengisi ruang kosong itu. Tidak ada yang bisa menggantikan ciuman hangat dari seorang suami, pelukan yang membuatnya merasa aman dan dicintai. Aku akan kembali. Janji itu terus berputar di pikirannya, seolah mengingatkannya bahwa hidupnya belum selesai. Begitu banyak kenangan yang menari-nari dalam benaknya. Rasa hangat sentuhan tangan Faisal di tubuhnya yang dulu langsing dan penuh semangat. Bisikan lembutnya yang selalu berhasil membuat hatinya berdebar-debar. Sari masih bisa merasakan gairah yang memuncak dalam pelukan itu. Bagaimana tubuhnya seakan meleleh dalam dekapan Faisal yang kuat. Bagaimana dunia seakan berhenti berputar setiap kali mereka bercinta. Namun kini, itu semua hanya tinggal kenangan. Hanya sebuah bayangan dari pria yang telah lama pergi. Sari tidak tahu apa yang terjadi dengan Faisal. Apakah dia benar-benar akan kembali seperti yang dijanjikan? Atau apakah itu hanya sebuah penghiburan saat perpisahan yang tak terhindarkan? Seiring berjalannya waktu, Sari mencoba membuka hatinya untuk orang lain. Namun, tak seorang pun bisa menembus tembok yang dibangunnya. Pria-pria yang datang dan pergi hanya menjadi bayang-bayang yang gagal mengisi kekosongan itu. Dia merasa seolah tubuhnya masih setia kepada Faisal, meskipun hatinya mulai ragu. Bagaimana bisa dia membuka diri untuk orang lain ketika jiwanya masih terikat pada kenangan yang begitu mendalam? Namun, tak ada yang benar-benar bisa mempersiapkan Sari untuk pertemuan tak terduga yang akan datang.
Itu adalah pagi yang biasa, ketika dia mendengar kabar tentang kedatangan Bima Nugroho, pria yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya, yang selalu membawa kenangan manis dan sedikit pahit. Bima adalah pria yang dulu dekat dengannya, seseorang yang pernah ia kenal dengan sangat baik. Namun, setelah pertemuan mereka yang terakhir, Bima tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Sari hanya menduga-duga, mengapa pria itu pergi begitu saja. Kini, setelah bertahun-tahun, Bima kembali. Dia muncul kembali dengan alasan yang tidak begitu jelas. Namun kehadirannya membawa gelombang emosi yang tak bisa Sari bendung. Meski waktu telah berlalu, perasaan yang ia miliki untuk Bima seakan tak pernah hilang. Ada getaran yang berbeda ketika mereka saling bertemu, seolah-olah waktu tak pernah benar-benar memisahkan mereka. Sari merasa ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka berdua. Bima yang kini lebih matang, dengan wajah yang lebih tajam dan tubuh yang lebih kekar, tampaknya membawa aura yang berbeda. Namun, ada sesuatu yang masih sama, pandangannya yang dalam dan penuh makna ketika dia melihatnya. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Rasa rindu yang dulu terkubur begitu dalam kini mulai muncul kembali, begitu kuat, begitu menggoda. Tanpa disadari, Sari merasakan tubuhnya merespons kehadiran Bima dengan cara yang tak bisa ia kontrol. Kenangan masa lalu kembali datang, memunculkan gambaran-gambaran sensual yang ia coba kubur dalam-dalam. Tubuhnya, yang kini lebih matang dan penuh gairah, mulai merindukan sentuhan yang pernah diberikan oleh pria itu. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada. Tapi bagaimana mungkin ia mengabaikannya? Bima kembali. Dan begitu pula rasa yang selalu ada di dalam hatinya. Sari mengalihkan pandangannya, berusaha menenangkan diri. Namun, semakin lama Bima berada di dekatnya, semakin jelas bahwa hubungan mereka tidak akan sesederhana yang ia pikirkan. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi bahasa tubuh mereka berbicara lebih banyak daripada yang bisa dijelaskan dengan kalimat. Saat Bima berbicara, Sari merasakan setiap kata menyentuh hatinya, seperti ciuman lama yang ia rindukan. Dalam keheningan itu, Sari merasa ada sesuatu yang mulai terbakar di dalam dirinya. Sesuatu yang telah lama mati suri sejak kematian Faisal. Rasa itu bukan hanya tentang kenangan, bukan hanya tentang cinta yang hilang. Ini adalah tentang gairah yang membara, tentang keinginan yang terpendam dan tak terungkapkan. Sari tahu bahwa dia harus berhati-hati. Tapi di sisi lain, dia juga tahu bahwa dia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Keputusan besar harus dibuat. Apakah dia akan terus menunggu janji yang belum pasti atau membuka hati untuk sesuatu yang baru, yang bahkan lebih menggoda dan penuh gejolak? Apa yang akan terjadi jika Bima benar-benar mengingatkan Sari tentang perasaan yang selama ini terpendam? Akankah dia menemukan kebahagiaan yang baru? Ataukah ia akan terjebak dalam rasa bersalah yang tak pernah hilang? Hanya waktu yang bisa menjawab semua itu. Dan Sari, untuk pertama kalinya, merasa jantungnya berdegup kencang dengan harapan yang kembali hidup. Pagi itu, Sari tidak bisa mengelak dari rasa gelisah yang terus menggantung di benaknya. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuannya dengan Bima, namun kenangan tentang pertemuan itu masih terngiang jelas di telinganya. Tidak ada yang bisa menutupi perasaan yang menggebu-gebu di dalam hatinya, dan meskipun dia mencoba menghindarinya, dia tahu bahwa perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Bima kembali dengan segala kehadirannya yang menggetarkan, dan Sari merasakan itu dalam setiap gerakan tubuhnya. Dalam setiap kata yang diucapkannya, Bima seperti membawa gelombang emosi yang sulit untuk dibendung. Setiap kali mereka bertemu, ada magnet yang tak terlihat, seolah menarik mereka lebih dekat. Sari mencoba menutupinya, berusaha untuk tetap tenang, tetapi detak jantungnya semakin cepat. Malam itu, Sari duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Lampu yang remang-remang membuat suasana terasa lebih intim, lebih mencekam. Saat itu, dia mendengar suara bel pintu, dan dengan hati yang berdebar, ia berjalan menuju pintu depan. Begitu pintu terbuka, Sari langsung dihadapkan pada Bima yang berdiri di ambang pintu dengan senyum yang penuh arti. "Bisa kita bicara?" tanya Bima dengan nada yang lembut, namun penuh dengan penekanan. Sari terdiam beberapa detik. Tubuhnya hampir tak bisa bergerak,
seperti terhipnotis oleh kehadiran Bima yang begitu kuat. Dalam keremangan malam, Sari merasa tubuhnya dipenuhi rasa yang aneh. Apakah ini gairah yang selama ini tertahan? Ataukah hanya kerinduan terhadap sentuhan yang sudah lama ia rindukan? Akhirnya, tanpa kata-kata lagi, Sari mempersilakan Bima masuk. Begitu mereka duduk di ruang tamu yang luas dan hening, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Bima menatap Sari dengan intensitas yang tajam, membuat Sari merasa seperti diselidiki, seolah-olah ia bisa melihat setiap bagian dari dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Sari, kata Bima. Suara rendahnya seolah melumatkan ketenangan yang ia coba pertahankan. Sari menundukkan kepala, mencoba mengatur napas yang semakin cepat. Bima, ini tidak mudah, jawabnya dengan suara yang serak. Kamu tidak tahu apa yang sudah aku lalui setelah kamu pergi. Aku tidak bisa begitu saja membuka hati lagi. Bima mendekat, jarak di antara mereka semakin dekat, hingga Sari bisa merasakan panas tubuhnya yang memancar. Tapi aku kembali, Sari, katanya dengan lembut, tapi ada keseriusan dalam nadanya. Aku kembali untukmu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin mencoba membuatmu merasakan kebahagiaan lagi. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain itu. Sari merasakan bibirnya kering, dan tubuhnya seakan menanggapi sentuhan yang tak terlihat antara mereka berdua. Ada sesuatu yang membara di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama ia tahan, sebuah keinginan yang sudah terlalu lama terpendam. Nafasnya semakin berat, dan tanpa sadar, ia memiringkan tubuhnya sedikit, memberikan kesempatan bagi Bima untuk semakin dekat. Bima menatapnya, dengan penuh hasrat yang terpendam. Aku tahu kamu merasa sesuatu, Sari, katanya. Aku bisa merasakannya. Aku bisa melihat itu di matamu. Jantung Sari berdegup semakin kencang. Tidak ada yang lebih dia inginkan saat itu selain mendekat, merasakan kembali sentuhan Bima yang dulu begitu memabukkan. Ketegangan di udara terasa semakin tebal, dan dalam keheningan itu, Bima dengan lembut meraih tangan Sari. Tangan Bima yang besar itu menghangatkan kulit Sari, membuat tubuhnya merespons tanpa bisa dikendalikan. Kamu tidak perlu takut, bisik Bima. Suaranya berubah lebih rendah, lebih menggoda. Aku di sini. Aku tidak akan pergi lagi. Aku akan membuatmu merasa hidup, seperti dulu. Sari merasa dirinya terperangkap dalam gelombang emosi yang begitu kuat. Tanpa sadar, tubuhnya bergerak maju, mendekatkan jarak antara mereka. Kedua tangan Bima kini meraih wajahnya, dan dengan lembut, dia menyentuh bibir Sari. Ciuman pertama mereka seperti membakar segala penjaga yang ada dalam diri Sari. Seluruh tubuhnya terasa teraliri panas yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan Faisal. Ciuman itu penuh dengan gairah, penuh dengan perasaan yang terpendam lama. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menghalangi mereka. Sari membalas ciuman itu dengan penuh hasrat. Tubuhnya bergetar di bawah sentuhan Bima yang semakin mendalam. Setiap gerakan tubuh mereka semakin mengalir, seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Tidak ada yang bisa menghalangi perasaan ini, perasaan yang telah lama terkunci. Sari merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Gairah yang memuncak, hasrat yang membakar. Dalam pelukan Bima, ia merasa kembali hidup. Semuanya terasa begitu alami, begitu benar. Semua kekhawatiran dan keraguan yang selama ini ia rasakan seolah lenyap begitu saja. Namun, saat Bima mulai melepaskan dirinya dari ciuman itu, Sari merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah pertanyaan yang muncul dalam hatinya. Apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi? Apakah perasaan ini bisa bertahan? Ataukah hanya sekadar sebuah gejolak yang akan segera mereda? Bima menatapnya dengan penuh hasrat. Matanya berkilat. Aku tidak akan pergi lagi, Sari. Aku di sini, dan aku ingin kamu tahu, aku ingin lebih dari ini. Sari menatap Bima, tubuhnya masih bergetar, dan di dalam hatinya, ada kekosongan yang perlahan mulai terisi kembali. Tetapi, ada juga rasa takut. Takut akan kehilangan. Takut akan kembali terluka. Apakah dia cukup berani untuk mencintai lagi? Dengan napas yang terengah, Sari memejamkan mata,
merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Aku tidak tahu apakah aku siap, Bima, kata Sari, suaranya bergetar, namun matanya yang tertutup menunjukkan sebuah keinginan yang belum pernah ia ungkapkan. Namun, apa yang bisa ia lakukan saat tubuh dan hatinya seakan tidak bisa menahan lagi perasaan ini? Sari masih merasakan gemuruh yang mengalir dalam tubuhnya. Detak jantungnya belum juga tenang setelah ciuman yang memabukkan itu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sebuah ketakutan yang tak bisa ia hindari mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Ketakutan bahwa perasaan ini hanyalah sementara, sebuah gejolak yang datang dan pergi begitu saja, seperti angin yang berlalu. Namun, di sisi lain, ada juga rasa yang mendalam, sebuah perasaan yang telah lama terkubur namun kini kembali muncul dengan begitu kuat. Setelah pertemuan yang begitu intens itu, Bima tidak langsung pergi. Malam itu, mereka duduk bersama, berbincang tentang masa lalu yang terlupakan, namun juga tentang masa depan yang belum tentu jelas. Setiap kata yang keluar dari bibir Bima membuat Sari semakin terperangah. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Bima masih memandangnya dengan cara yang sama seperti dulu, dengan hasrat yang tak terbendung. Setiap kalimat yang Bima ucapkan seolah menyentuh setiap sudut hatinya, mengingatkan pada perasaan yang sudah lama ia tutup rapat-rapat. Apakah kamu merasa itu juga, Sari? Tanya Bima, suaranya rendah, menggoda. Aku tahu kita berdua punya sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang harus kita selesaikan. Sari menatap Bima, matanya penuh kebingungannya sendiri. Bima, aku. Suaranya serak, terhenti sejenak. Dia tidak bisa mengatakan apapun, karena hatinya bergejolak dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa takut, ada keraguan, dan ada hasrat yang begitu kuat, membuat tubuhnya tidak bisa diam. Bima mendekatkan wajahnya ke wajah Sari, hampir menyentuh bibirnya. Napas mereka saling menyatu, dan setiap detik terasa seperti ledakan di dalam dada Sari. Kamu tidak perlu takut, katanya dengan lembut, meskipun nada suaranya penuh dengan tekanan yang tidak bisa disembunyikan. Aku hanya ingin kamu merasa bebas, bebas untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Sari bisa merasakan tubuhnya yang semakin merespons, tubuhnya yang telah lama tak tersentuh, tubuh yang mulai mendambakan kasih sayang dan kehangatan. Jari-jari Bima kini merayapi tengkuknya, menciptakan percikan-percikan kecil yang membuat tubuh Sari menggigil. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana hatinya berdebar, bagaimana tubuhnya merespons setiap sentuhan itu. Ia bisa merasakan aliran darah yang semakin deras, mengalir ke setiap bagian tubuh yang terlupakan. Aku tidak bisa hanya mengikuti perasaan ini begitu saja, bisik Sari, suaranya penuh keraguan, tetapi Bima hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan kepercayaan diri yang sulit untuk ditolak. Kenapa tidak? Bima membalasnya, suaranya semakin mendalam. Kenapa kita harus menunggu lebih lama? Kita berdua tahu. Kita saling membutuhkan. Tangan Bima kini merayap lebih jauh, menyusuri punggung Sari, menggamit tubuhnya lebih dekat. Sari bisa merasakan panas tubuh Bima yang semakin mendekat, membuat seluruh tubuhnya merespons tanpa bisa ia kontrol. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, dan Sari tidak bisa lagi menahan keinginannya. Dia merasakan sesuatu yang dalam dirinya, sesuatu yang ia coba sembunyikan selama ini, mulai terbangun. Rindu, hasrat, dan gairah, semuanya bercampur menjadi satu. Bima mendekatkan wajahnya lagi, dan kali ini, tidak ada kata-kata. Mereka saling menyentuh, ciuman mereka lebih mendalam, penuh dengan desahan yang memecah keheningan. Sari membalas ciuman itu, sepenuhnya terbawa oleh arus yang tak bisa ia tahan. Tubuhnya merespons setiap sentuhan dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa hidup kembali, seolah seluruh dunia hanya milik mereka berdua. Bima tidak menunggu lama. Dengan tangan yang penuh gairah, dia menggenggam tubuh Sari, menariknya semakin dekat. Setiap inci tubuh mereka saling bersentuhan, dan Sari bisa merasakan kehangatan Bima yang membakar setiap bagian dirinya. Nafas mereka semakin berat, semakin dalam, dan tubuh Sari meresponsnya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Saat Bima mulai melepaskan sedikit ciumannya, Sari menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri,
tetapi rasanya mustahil untuk menahan perasaan ini. Bima? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun Bima tahu apa yang dia inginkan. Kamu harus tahu. Aku sudah lama merasa kesepian, dan aku tidak tahu bagaimana cara membuka hatiku lagi. Bima menatapnya dengan penuh pengertian. Matanya yang dalam seakan melihat langsung ke dalam jiwanya. Kamu tidak perlu membuka hatimu jika kamu tidak siap, Sari, katanya lembut, namun penuh dengan kepastian. Aku di sini untuk kamu. Tidak ada paksaan, hanya cinta, hanya hasrat yang kita bagi bersama. Dengan satu gerakan cepat, Bima mengangkat Sari ke dalam pelukannya, membawa tubuhnya ke ruang tidur yang sudah tidak asing lagi bagi mereka berdua. Sari merasakan tubuhnya yang mulai terlilit oleh gelora hasrat yang membakar. Hati dan pikirannya sudah tidak bisa dia kendalikan. Dia hanya tahu satu hal, tubuhnya menginginkan Bima, dan itu lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan. Dalam gelapnya malam itu, mereka bersatu kembali, dengan gairah yang lebih membara daripada sebelumnya. Sari membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan yang begitu kuat, tidak peduli apa yang akan terjadi setelah ini. Yang ia tahu, malam ini, dia merasa hidup, dia merasa diinginkan, dan itu lebih dari cukup. Namun, di balik kebahagiaan dan gairah yang membakar, Sari tidak bisa mengabaikan sebuah pertanyaan yang terus mengganggunya. Apakah ini hanya sebuah pelarian, ataukah ini awal dari sesuatu yang lebih mendalam? Malam itu, setelah pertemuan yang mengguncang dirinya, Sari berbaring terjaga di ranjang, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Tubuhnya masih terasa panas, masih bisa merasakan sentuhan Bima yang begitu menggairahkan. Setiap inci tubuhnya merespons kenangan tentang malam itu, tentang bagaimana mereka bersatu dalam kehangatan yang mengguncang. Namun, meskipun rasa puas itu memenuhi setiap sudut tubuhnya, pikirannya masih dipenuhi keraguan yang sulit dihapuskan. Bagaimana jika ini hanya sementara? Bagaimana jika Bima hanya sekadar pelarian dari rasa kesepian yang selama ini ia rasakan? Sari menutup matanya dan mencoba menenangkan pikirannya, tetapi gambar wajah Bima, matanya yang penuh gairah, dan tubuhnya yang terperangkap dalam pelukan itu terus menghantui. Sari merasa bingung, terperangkap antara perasaan yang begitu kuat dan ketakutan akan sesuatu yang bisa menghancurkannya lagi. Di sisi lain, Bima tidak memberi ruang bagi keraguan itu untuk tumbuh. Ia tahu apa yang diinginkan Sari, dan ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk memastikannya tetap di dekatnya. Meskipun Bima berusaha untuk tampak tenang dan penuh kendali, ada satu hal yang jelas, ia tidak akan mundur. Sari adalah wanita yang dia inginkan, dan meskipun dia tahu perasaan itu mungkin tidak mudah, ia siap untuk mengejarnya hingga akhirnya mendapatkan hatinya. Bima datang lagi ke rumah Sari keesokan harinya, dan kali ini dia tidak memberi kesempatan bagi Sari untuk menghindar. Dia datang dengan ketegasan yang jarang ia tunjukkan sebelumnya, seolah mengatakan bahwa dia tidak akan pergi lagi. Sari yang sedang berada di dapur terkejut mendengar ketukan di pintu depan, dan meskipun hati kecilnya berdebar, dia tahu ini adalah saatnya untuk menghadapi perasaannya. Begitu pintu terbuka, Bima langsung memasuki rumah tanpa banyak bicara. "Kita perlu bicara," katanya dengan suara yang dalam dan penuh penekanan. Sari hanya bisa mengangguk, membiarkan Bima melangkah masuk ke ruang tamu. Mereka duduk di sofa, namun kali ini, ketegangan di antara mereka lebih kuat dari sebelumnya. Sari bisa merasakan energi di dalam ruangan itu, sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik, tetapi juga ketegangan emosional yang menghubungkan mereka berdua. Mereka tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa ada perasaan yang lebih dalam antara mereka. "Aku tahu kamu bingung," kata Bima memecah keheningan. Matanya tetap mengunci Sari dengan tatapan yang tajam dan penuh perhatian. "Aku tahu kamu tidak tahu harus bagaimana. Tapi aku di sini karena aku ingin kamu, Sari. Aku tidak akan pergi. Tidak sekarang. Tidak pernah." Sari menundukkan kepala. Perasaannya campur aduk. Bagaimana bisa dia begitu yakin dengan perasaan ini? Setelah semua yang terjadi, apakah Bima benar-benar ingin bersamanya? Ataukah ini hanya sebuah permainan? "Bima, aku tidak tahu harus bagaimana," jawabnya. Suaranya bergetar, seperti ada sebuah ketakutan yang ia coba sembunyikan.
Aku tidak tahu apakah aku siap. Aku masih merasa terikat pada kenangan lama. Bima mendekat, tangan besar dan hangatnya meraih tangan Sari dengan lembut, namun penuh ketegasan. Kamu tidak perlu takut, Sari. Kita bisa menjalani ini bersama, tanpa ada yang perlu disembunyikan. Aku di sini, dan aku akan menunggu sampai kamu siap. Aku ingin kita mulai dari sini, mulai dengan kejujuran dan gairah yang kita miliki. Sari merasa tubuhnya kembali bereaksi. Dia bisa merasakan sentuhan Bima yang membangkitkan sesuatu yang begitu kuat di dalam dirinya. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan diri untuk tidak memberi respon lebih jauh. Tetapi semakin lama Bima semakin dekat, semakin menggoda dengan tatapannya yang penuh gairah. Tangan Bima sekarang merayap ke leher Sari, mengarah ke tengkuknya, memberikan sentuhan yang sangat lembut. Jangan takut, Sari. Biarkan aku menunjukkan padamu apa yang aku rasakan. Biarkan aku membuatmu merasa hidup kembali. Sari menutup matanya, menahan napas saat bibir Bima menyentuh kulitnya. Ciuman pertama itu sangat lembut, seolah dia ingin memastikan bahwa Sari siap untuk merasakannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ciuman itu semakin dalam, semakin berani, dan begitu penuh dengan hasrat. Tubuh Sari mulai merespons tanpa bisa ia kendalikan. Rasa rindu, rasa ingin, semuanya bercampur jadi satu. Bima tidak berhenti di sana. Ia memiringkan tubuh Sari, mendorongnya untuk bersandar lebih dekat, dan tubuh mereka kini semakin saling bersentuhan. Ada panas yang membara, gairah yang memuncak. Bima meremas perlahan pinggang Sari, dan tubuhnya semakin mendekat. Sari bisa merasakan kehangatan tubuh Bima yang membuat tubuhnya terasa semakin lemas, semakin ingin. Dalam keheningan malam itu, hanya ada suara napas mereka yang saling bercampur. Bima, bisik Sari, suaranya lemah, penuh kebingungan. Namun, dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Tubuhnya, pikirannya, semua seakan menginginkan hal ini. Ia merasakan keinginan yang terpendam begitu lama mulai mengalir dengan deras. Bima berhenti sejenak, memandang Sari dengan tatapan yang penuh hasrat. Namun kali ini juga dipenuhi dengan pengertian. Sari, kamu tahu ini bukan hanya tentang tubuh kita, bukan? Ini tentang kita berdua, tentang membuka hati satu sama lain. Sari menatap Bima, perasaan bingung dan cemas tetap ada, tetapi ada juga rasa yang begitu kuat. Hasrat yang ia rasakan kini lebih dari sekadar fisik. Itu adalah perasaan yang ia coba sembunyikan, namun kini tidak bisa ditahan lagi. Dengan satu gerakan lembut, Sari meraih wajah Bima, menariknya untuk menciuminya lebih dalam. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka saling tenggelam dalam gairah yang semakin mendalam, saling berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan fisik. Ini adalah tentang membuka hati, tentang menerima perasaan yang selama ini tertahan. Sari merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam dirinya, menyatukan tubuh dan jiwanya dengan Bima dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap sentuhan, setiap ciuman, terasa seperti perjalanan yang baru, seolah-olah mereka tidak hanya berbagi tubuh, tetapi juga hati yang telah lama terpisah oleh waktu dan kenangan. Dalam dekapan Bima, Sari merasa dunia di luar sana tak lagi ada. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi rasa takut, hanya mereka berdua, tenggelam dalam ketegangan yang semakin menggetarkan. Bima menarik Sari lebih dekat. Tangan kekarnya mengelus pinggangnya dengan lembut namun penuh hasrat. Tubuh Sari yang terbuka di hadapan Bima merespons setiap sentuhan dengan cara yang membuatnya semakin ingin. Rasa cemas yang sebelumnya ia rasakan perlahan menghilang, digantikan oleh sebuah keinginan yang lebih mendalam, sebuah hasrat yang menggerakkan setiap serat tubuhnya. Ia merasa begitu hidup, begitu terhubung, namun juga takut. Apakah perasaan ini akan tetap ada setelah mereka melepaskan diri dari pelukan ini? Namun, saat Bima melanjutkan sentuhannya, Sari merasa dirinya terbuka lebih dalam, lebih bebas. Tubuhnya seakan meresap ke dalam Bima, dan keinginan itu semakin kuat. Ciuman mereka semakin dalam, semakin intens, seolah menyelami segala perasaan yang telah lama terkubur. Bima tidak hanya menggoda fisiknya,
tetapi juga menggugah jiwa Sari untuk merasakan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bima dengan lembut menarik tubuh Sari ke atasnya, membaringkannya di ranjang dengan gerakan penuh kelembutan, meskipun gairah yang membara jelas tergambar di setiap gerakannya. Sari merasakan kepalanya terangkat, dan saat ia melihat Bima, matanya yang penuh hasrat itu seolah menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang tubuh. Ini adalah tentang keinginan untuk berbagi sesuatu yang lebih. Sari merasa dirinya terhanyut dalam perasaan itu, perasaan yang begitu kuat dan tak terucapkan. Ia merasakan Bima memberi perhatian penuh padanya. Setiap gerakan tubuhnya menyesuaikan dengan keinginan yang ia rasakan. Mereka benar-benar menjadi satu dalam cara yang tak bisa digambarkan hanya dengan kata-kata. "Aku ingin kamu, Sari," kata Bima. Suaranya dalam dan penuh dengan gairah. "Aku ingin kamu merasa hidup, merasa dicintai. Ini lebih dari sekadar tubuh kita. Ini tentang semuanya." Sari menggigit bibir bawahnya. Tubuhnya bergelombang dengan hasrat yang semakin kuat. Aku merasa seperti aku telah kehilangan diriku sendiri selama ini, Bima." Bisiknya, tubuhnya semakin menggeliat di bawah tubuh Bima. "Tapi saat ini, aku merasa seperti aku menemukan kembali diriku. Aku merasa hidup." Bima tersenyum, dan dengan lembut menyentuh wajah Sari. Matanya yang hangat menunjukkan bahwa dia memahami lebih dalam dari yang Sari kira. "Kamu tidak perlu takut, Sari," katanya dengan lembut. "Kamu tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Kita di sini bersama. Aku akan menjagamu." Sari bisa merasakan setiap kata yang diucapkan Bima mengalir ke dalam dirinya, membenamkan dirinya dalam perasaan yang begitu mendalam. Tanpa bisa ia tahan lagi, Sari meraih Bima, menggenggamnya erat, dan mereka kembali saling tenggelam dalam ciuman yang tak pernah selesai. Semua keraguan, semua rasa takut yang pernah menghambat mereka kini sirna. Mereka hanyut, bersama, tanpa batas, membiarkan gairah dan cinta menyatu dalam cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuh Sari bergerak lebih bebas, lebih penuh gairah, merespon setiap dorongan yang diberikan oleh Bima. Keduanya bergerak bersama, seiring irama yang semakin memanas, semakin menggoda. Sari merasa seperti terbang, seperti keluar dari tubuhnya sendiri, merasakan setiap detik yang penuh dengan dorongan dan desir. Itu adalah kebebasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bima menggenggam tubuh Sari dengan penuh hasrat, namun tetap dengan kelembutan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Setiap sentuhan terasa seperti sebuah janji yang tak terucapkan. Janji bahwa mereka berdua adalah bagian dari perjalanan ini, bahwa mereka akan menjalani apapun yang datang dengan bersama-sama. Sari merasakan tubuhnya semakin menggeliat, semakin mendalam, seolah-olah semua dinding yang pernah ia bangun untuk melindungi dirinya kini runtuh tanpa bisa ia hentikan. Saat keduanya mencapai puncak hasrat itu, Sari merasa seperti dunia berhenti sejenak. Suara napas mereka yang terengah-engah menjadi satu, dan tubuh mereka yang saling bersentuhan terasa seperti kenyataan yang begitu nyata, begitu mendalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sari merasa seperti dirinya kembali. Ia merasa dicintai, dihargai, dan bebas. Semua rasa takut yang ia miliki tentang kehilangan, tentang masa lalu, semuanya menghilang begitu saja. Namun, meskipun perasaan itu memenuhi setiap sudut hati Sari, ada satu pertanyaan yang tak bisa ia hindari. Apakah Bima benar-benar akan tetap ada di sisinya setelah ini? Apakah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam? Ataukah hanya sebuah momen yang berlalu begitu saja? Setelah segalanya selesai, mereka berbaring bersama, berpelukan dalam keheningan yang penuh makna. Bima meremas tangan Sari dengan lembut, seolah menenangkan setiap ketegangan yang masih ada dalam tubuh Sari. "Aku di sini, Sari," katanya pelan. "Aku tidak akan pergi. Ini baru awal." Sari menatapnya. Matanya penuh dengan perasaan yang campur aduk. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang tubuh mereka lagi. Ini lebih dari itu. Dan meskipun hatinya masih dipenuhi pertanyaan, ia tahu bahwa perjalanan ini, perjalanan bersama Bima, akan membawa mereka menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih mendalam daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap melalui celah tirai kamar. Namun bagi Sari,
Pagi itu terasa penuh dengan kabut ketidakpastian. Tubuhnya masih terasa hangat dari sentuhan malam sebelumnya. Namun pikirannya penuh dengan kebingungan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap sentuhan Bima, setiap kata-kata lembut yang diucapkannya semalam, masih bergema di dalam hatinya. Ia ingin percaya, tetapi keraguan itu, yang selalu muncul begitu mudah, mulai membayangi dirinya lagi. Mereka berbaring berdua di atas ranjang yang sama, tetapi dalam keheningan itu, terasa ada jurang di antara mereka yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski Bima ada di sampingnya, masih ada bagian dari dirinya yang merasa tak terhubung sepenuhnya. Kenapa perasaan ini begitu membingungkan? Kenapa ada rasa takut yang terus menguasai hati Sari? Meskipun ia tahu Bima tidak akan pergi, Bima yang terbaring di sampingnya tampak tenang. Namun Sari tahu bahwa dia juga sedang berjuang dengan perasaan yang sama. Sari. Suara Bima memecah keheningan, lembut namun penuh dengan kepastian. Aku tahu kamu merasa bingung. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku di sini untukmu. Aku bukan hanya datang untuk satu malam. Aku datang untukmu, untuk masa depan kita. Sari menatap Bima. Matanya yang penuh keraguan mencoba menembus ketenangan pria itu. Tapi bagaimana kalau ini hanya sementara? Bagaimana kalau kita hanya mencoba mengisi kekosongan yang ada di dalam diri kita, tanpa benar-benar siap untuk sesuatu yang lebih? Suaranya bergetar. Setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya penuh dengan ketakutan yang mendalam. Bima mengangkat tangan dan menyentuh pipi Sari dengan lembut. Jari-jarinya merasakan kehangatan kulitnya. Sari, aku tahu apa yang kita punya lebih dari sekadar kesenangan atau pelarian. Ini lebih dari itu. Aku ingin hidup bersamamu, melewati semua tantangan bersama. Kita tidak bisa menghindari masa lalu, tapi kita bisa memulai sesuatu yang baru bersama, sesuatu yang kita bangun bersama. Aku berjanji akan ada di sana setiap langkah kita. Sari merasakan sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya. Kata-kata Bima menyentuh bagian terdalam dari hatinya, yang selama ini tertutup rapat. Dia ingin percaya. Dia ingin membuka hatinya, tetapi ada ketakutan yang begitu besar. Setelah kehilangan Faisal, apakah dia benar-benar bisa memberikan hatinya lagi? Kali ini untuk Bima? Apakah perasaan ini akan bertahan? Ataukah dia akan terluka lagi seperti dulu? Bima membaca kebingungannya, dan dengan lembut ia memeluk Sari, menariknya ke dalam pelukan yang penuh kehangatan dan perlindungan. Aku tidak akan pergi, Sari. Aku tahu kita punya banyak hal yang harus kita bicarakan dan kita lalui, tapi aku akan tetap di sini. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Saat itu, Sari merasakan dunia di sekelilingnya menjadi lebih tenang, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan kegelisahan. Namun, ada satu hal yang pasti, Bima bukanlah seseorang yang hanya datang dan pergi begitu saja. Ia ada di sana, berjuang untuknya, untuk masa depan mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sari merasakan harapan itu kembali menyala. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan percakapan-percakapan panjang, penuh tawa, namun juga penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Sari mulai membuka diri lebih banyak kepada Bima, berbicara tentang ketakutannya, tentang masa lalunya, dan tentang semua rasa takut yang menghantuinya. Bima mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi, hanya dengan satu tujuan, untuk membantu Sari menemukan kedamaian dalam hatinya. Pada satu malam yang penuh dengan kebersamaan, Sari dan Bima duduk di beranda rumah, melihat bintang-bintang yang berkelip di langit. Bima menggenggam tangan Sari dengan erat, memberi tanda bahwa dia tidak akan melepaskannya. Kita akan melewati semua ini, Sari, kata Bima dengan suara yang lembut. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, tak hanya untuk hari ini, tapi untuk sepanjang hidupmu. Sari menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Faisal, dia merasa ada tempat untuk dirinya, tempat yang aman, tempat yang penuh dengan cinta dan harapan. Ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya, perasaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam karena ketakutan dan keraguan. Tetapi kini, dengan Bima di sampingnya, dia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar harapan. Dia merasakan cinta yang tulus dan gairah yang membara,
yang siap untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih indah. Saya siap, bisik Sari akhirnya. Matanya berkilau dengan tekad yang baru. Aku siap untuk kita. Siap untuk menerima semuanya yang datang. Aku siap untuk cinta ini, Bima. Bima tersenyum, dan dalam senyum itu Sari bisa melihat masa depan yang cerah, penuh dengan kemungkinan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka tahu satu hal, mereka akan melewati perjalanan ini bersama. Semua rintangan, semua ketakutan, akan mereka hadapi bersama. Mereka akan membangun masa depan mereka, satu langkah pada satu waktu, dengan cinta yang mengikat mereka. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang masa lalu, Sari merasa bahwa dia bisa memulai lembaran baru, lembaran yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Bersama Bima, dia menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kesenangan. Dia menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang datang dari keberanian untuk mencintai lagi. Terima kasih, sahabat janda elit, telah mengikuti perjalanan penuh emosi dan cinta dalam kisah Tunggu Aku akan kembali. Semoga cerita tentang Sari dan Bima ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak hanya tentang menemukan seseorang yang tepat, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk membuka hati, meskipun masa lalu kita mungkin penuh dengan luka dan ketakutan. Seperti yang kita lihat, meskipun banyak keraguan dan ketakutan yang ada, kadang-kadang, kita perlu melangkah maju dan mempercayai diri sendiri serta orang yang hadir dalam hidup kita. Cinta itu datang dengan segala kompleksitasnya. Namun yang terpenting adalah kita siap untuk menerima dan memberi. Semoga kisah ini menginspirasi kalian semua untuk berani mencintai lagi, untuk membuka hati dan menerima kebahagiaan yang datang, meskipun perjalanan itu tidak selalu mudah. Untuk kalian semua yang menonton, saya ingin mendoakan agar setiap dari kalian diberkahi dengan cinta yang tulus, kedamaian dalam hati, dan kebahagiaan yang hakiki. Semoga kalian menemukan keberanian untuk mengejar kebahagiaan kalian, apapun bentuknya. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan menghalangi jalan kalian menuju cinta dan kebahagiaan yang kalian pantas dapatkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Janda Elit, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Like, share, dan komentar jika kalian menyukai cerita ini dan ingin berbagi pemikiran atau perasaan kalian. Kami selalu senang mendengar cerita dari kalian. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Semoga cinta dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian.